Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Apa kabar semuanya, kawan-kawanku sekalian? Saya berdoa semoga antum selalu berada dalam bimbingan Allah dan dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi bersama saya Om Haji yang selalu mengajak untuk mengkaji ilmu-ilmu agama, membaca ayat-ayat Allah dan mengkaji hadis Rasulullah SAW. Fiqh for Men, sebuah kajian yang sangat ringan yang diperuntukkan khusus untuk laki-laki. Hari ini kita akan mengkaji satu kajian yang menarik, yaitu tentunya berhubungan dengan laki-laki, yaitu bagaimana hukum laki-laki mengatur rambutnya. Ada yang dipanjangin, ada yang dibotakin, ada yang digaya-gaya dimiringin, ada yang gaya-gaya macam-macam. Pokoknya model-model rambut kekinian. Baik, kita awali kajian kita ini dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Oke. Sunnah-sunnah fitrah. Nah, kita sudah kaji ini apa yang dimaksud dengan sunnah-sunnah fitrah. Biasanya yang berhubungan dengan sunnah-sunnah fitrah yaitu menyangkut tentang mencukur kumis, ya, memangkas kumis, kemudian merapikan jenggot dan membiarkannya panjang, kemudian juga menggosok gigi, masya Allah, bersiwak. Kemudian juga berhubungan dengan memotong kuku, kemudian membersihkan kotoran yang ada di badan, kemudian mencabut bulu ketiak, kemaluan, dan juga berhubungan dengan al-istinja, yaitu di toilet kita membersihkan setelah kita buang air. Subhanallah, Rasulullah SAW betapa luar biasanya menyuruh umatnya, ya, khususnya buat yang laki-laki, memperhatikan ini semuanya. Jangan sampai mentang-mentang dia laki-laki, dia bersikap cuek atau bersikap apatis, masa bodoh dengan penampilannya. Sebab kewibawaan seseorang, sebab harga diri seseorang dan hatinya, ya, kelonggaran hatinya ditentukan pada bagaimana dia berpenampilan dan memperhatikan kebersihannya. Ini sudah kita kaji waktu itu dan kita akan lanjutkan pada pembahasan mengenai rambut. Ini foto siapa ini? Foto siapa ini? Ya, foto yang tidak asing lagi, yaitu pemain bola, ya, pemain bola Portugis yang dikenal banget pokoknya deh, Ronaldo, ya. Kenapa saya tampilkan foto ini? Sebab foto ini menjadi viral sehingga menjadikan satu acuan atau menjadi model buat anak-anak kecil, buat anak-anak yang remaja dalam urusan apa? Dalam urusan model rambut, sehingga banyak banget yang ngikutin. Nah, sekarang di dalam agama Islam, bagaimana Islam memandang gaya-gaya rambut ini? Masya Allah, ya. Ini dia contohnya seperti ini nih, ya. Ada sampai bergaris gitu, ada yang diukir-ukir, kemudian juga ada yang model macam-macam. Dan kita akan lihat dari sisi hukum di dalam agama Islam. Kemudian bagaimana sih kalau ada orang yang pengennya dibotak melulu, ya, pengennya rambutnya botak terus, entah karena penyakit, entah karena dia memang nggak suka punya rambut. Atau yang lebih hebat lagi adalah bagaimana nih ada orang Islam laki-laki yang rambutnya panjang. Masya Allah, ada rambutnya panjang, ya. Padahal di dalam agama Islam itu dilarang untuk menyerupai perempuan. Ta'ala Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Rasulullah SAW melaknat. Nah, kalimatnya melaknat berarti hukumnya tegas, ya, hukumnya haram. Nggak boleh seorang laki-laki menyerupai gaya perempuan, ya, pakai jilbab, pakai lipstick, dan diantaranya adalah rambutnya. Nah, gitu. Saya pernah bertanya kepada laki-laki, "Bang, kenapa kok rambutnya panjang? Itu kan haram, Bang, menyerupai perempuan." Nggak taunya dia pernah belajar ilmu agama dan mendengarkan sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki rambut panjang. Ada yang diriwayatkan di bawah telinganya,
ya, atau ada di telinganya ya sampai sini, atau di bawah telinganya, atau sampai ke bahu. Tuh, Rasulullah aja rambutnya panjang. Ini saya rambutnya panjang. Ini sunnah ngikutin Rasulullah. Ayo, silakan dijawab. Nah, sekarang kita mau kaji ini betapa sangat pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengkaji lebih jauh mengenai model rambut yang kita pengen kaji, yang kita pengen bahas, ada baiknya satu ilmu yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, yaitu macam-macam perbuatan Rasulullah SAW. Karena tidak semuanya perbuatan Rasulullah itu ternyata harus kita ikuti, wajib kita ikuti. Ada yang bersifatnya mubah, ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya wajib. Seorang ulama bernama Syekh Wahbah Al-Zuhaili di dalam kitabnya Al-Wajiz fi Usulil Fiqh, Al-Wajiz fi Usulil Fiqh, beliau pernah menulis bahwa sesungguhnya macam-macam perbuatan Rasulullah itu bisa dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah al-af'al al-jibiliyah, ya. Apa itu yang dimaksud dengan al-jibiliyah? Al-jibiliyah itu al-khuluqiyah, ya. Di mana perbuatan ini semuanya berhubungan, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai kapasitasnya sebagai manusia biasa. Contoh seperti makan. Rasulullah SAW itu makan. Kemudian bahan makanan yang dimakan, ya, seperti Rasulullah itu paling suka sama kurma, ya. Kadang-kadang makannya juga gandum, ya. Beliau juga kadang-kadang suka dengan ayam, ya, subhanallah. Kemudian tempat makannya, ya, ada piringnya, ya, ada cangkirnya, ada. Nah, itu kan kebiasaan-kebiasaan sebagai kapasitasnya sebagai manusia biasa, ya. Kemudian piring tempat makanan, kemudian kapannya beliau ketika makan itu kapan, kemudian juga minum, tidurnya, ya, cara berjalannya, ya, kemudian naik kendaraan, ya, naik kendaraan beliau kadang-kadang suka menunggangi kuda, menunggangi keledai, kadang-kadang suka menunggangi bilghot, ya, peranakan antara kuda dengan keledai. Kemudian juga bagaimana beliau di toilet. Semua ini berhubungan dengan kapasitasnya sebagai manusia biasa, ya. Semua yang berhubungan dengan itu dalam af'al atau perbuatan al-jibiliyah ini, maka para ulama mengatakan itu hukumnya mubah. Itu hukumnya mubah, tidak wajib, tidak juga sunnah. Jadi boleh mau melakukannya karena ingin melakukannya sesuai dengan ingin mencontoh Nabi Muhammad, maka boleh. Tapi kalau mau meninggalkannya pun silakan, tidak ada dosa di sana. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan al-af'al al-khassah bihi, ya. Semua perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang semuanya itu dikhususkan, spesial buat hanya beliau saja yang boleh melakukannya, dan umatnya tidak boleh melakukannya, ya. Contoh seperti beliau itu kalau sedang berpuasa kan kita memakan tuh pas maghrib, ya, makan, minum, berbuka puasa, ya. Kalau Rasulullah setelah beliau makan dan minum, beliau itu melanjutkan, namanya disebut dengan al-wisal, ya. Beliau melanjutkan untuk berpuasa lagi, subhanallah. Jadi beliau tidak makan dan minum lagi setelah beliau berbuka itu pas waktu maghrib, ya. Setelah itu pada waktu taraweh sampai menjelang imsak beliau baru makan lagi. Kemudian beliau berpuasa lagi. Nah, itu khusus untuk Rasulullah SAW saja. Umatnya tidak dianjurkan atau tidak disuruh atau diperintah demikian. Kemudian lagi sholat tahajud. Kalau untuk umatnya, sholat tahajud merupakan sholat sunnah, ya. Sholat sunnah, tidak wajib. Yang wajib hanya 5 waktu saja, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sedangkan sholat tahajud itu sunnah, tidak dengan Rasulullah. Rasulullah itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sholat tahajud. Kemudian menikah, ya, menggabungkan istri lebih dari 4, ya.
Kita sudah bahas ini mengenai istri-istri Rasulullah. Ternyata Rasulullah menikahi mereka bukan karena nafsu, bukan karena keinginan Rasulullah, tapi karena disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dinikahinya juga kebanyakan di antara mereka perempuan-perempuan janda yang sudah tua, yang ternyata untuk mengangkat derajat dan harkat mereka, orang-orang yang perempuan-perempuan yang ditinggal suaminya dari medan peperangan, ya. Baik, kita tidak membahas tentang itu. Senang kalau ngomongin tentang poligami deh, pasti senang. Kemudian yang ketiga adalah namanya disebut dengan al-af'al al-bayaniyah allati yaqsudu bihal bayan wa tasyri', yaitu perbuatan-perbuatan Rasulullah di mana perbuatannya itu memang untuk mendukung penetapan syariah, penetapan hukum Islam, ya. Perbuatan-perbuatannya itu merupakan penjelas dari hukum syariah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an, ya. Contohnya adalah, ini sebenarnya panjang dalam urusan ini, tapi kita mencoba untuk dipersingkat aja ya keterangannya. Contohnya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sholat, ya. Aqimus shalah, alladzina yuqimunas shalah. Semuanya sifatnya umum. Hei, kalian dirikanlah sholat. Tapi tata caranya belum diketahui, dan di dalam Al-Quran tidak secara gamblang dijelaskan dari mulai Allahu Akbar sampai salam, nggak dijelasin. Harus ada rukunya, harus ada sujudnya, harus ada tahiyat awal, tahiyat akhirnya. Maka disinilah Rasulullah SAW yang menjelaskan bagaimana tata caranya. Dan perbuatan Rasulullah dalam menjelaskan ini disebutnya dengan al-bayaniyah, maka hukumnya wajib diikuti. Tapi tidak semuanya, ada yang sifatnya sunnah juga. Kita disuruh untuk berhaji, tapi bagaimana berhajinya tidak dijelaskan. Maka Rasulullah SAW Rasulullah mencontohkannya dalam perbuatan. Khudhu anni manasikakum. Hei, kalau kalian mau pergi haji, tata caranya lihat di bagaimana aku berhaji. Subhanallah, ya. Kemudian juga bagaimana tata caranya berzakat dan lain sebagainya. Yang sifatnya banyak yang umum, tapi Rasulullah melakukan amalan-amalan yang akan menjadi penjelas daripada apa yang dimaui oleh Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah fungsi kenapa Rasulullah dijadikan Nabi dan Rasul, yaitu sebagai penjelas, sebagai pensyarah, sebagai pemberi contoh. Sekarang bagaimana dengan rambut? Nah, ternyata setiap masa, setiap zaman itu memiliki gaya sendiri, ya kan? Zamannya di zaman Rasulullah itu gayanya tentunya berbeda dengan zaman sekarang. Jangankan jauh-jauh di zaman Rasulullah yang sudah 1400 tahun yang lalu, orang di tahun 80-an, gaya orang berpakaian, berpenampilan berbeda dengan zaman sekarang. Coba aja pakai celana cutbray. Lihat bahwa di zaman Quraisy sekalipun, itu orang-orang di Mekah sebelum Nabi menjadi Nabi dan Rasul pun, orang-orang itu rambutnya panjang, laki-laki rambutnya panjang. Sampai dikenal bahwa Abu Lahab rambutnya panjang, ya. Abdullah bin Abi Umayyah rambutnya panjang, ya. Kemudian Abu Jahal rambutnya panjang. Dan begitu juga dengan sahabat-sahabat Rasulullah, ya. Seperti Umar, seperti Abu Bakar. Beliau ini rambutnya panjang, ya. Begitu juga Rasulullah SAW, beliau memiliki rambut yang panjang. Makanya dari sahabat yang mulia pernah diceritakan bernama Al-Barra bin Azib, bahwa Rasulullah SAW dikisahkan oleh beliau, yaqulu ma ra'aitu min dhi limmatin ahsan minhu. Sesungguhnya aku tidak pernah melihat rambut yang melampaui ujung telinga. Ya, perhatikan nih, melampaui ujung telinga seseorang yang paling bagus, kecuali rambut itu adalah rambut Rasulullah SAW. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat yang lain dikisahkan juga, kana yadribu sya'rahu mankibaih, ya, bahwa Rasulullah SAW itu rambutnya panjang
sampai mengenai bahunya. Jadi rambutnya panjang sampai segini ya. Maka dari itu kalau tadi kisah yang tadi tuh ada si abang yang saya tegur kenapa kok rambutnya panjang, beliau itu berdalil dengan dalil ini ya. Zaman Rasulullah itu panjang rambut laki-laki itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena yang pertama dia menjadi adat istiadat, menjadi kebiasaan lah ya. Kalau sekarang problem pasti. Coba aja jadi ASN atau jadi PNS ya, pegawai negeri sipil. Coba aja pergi ke kantornya dengan rambut yang panjang, pasti bermasalah. Kemudian yang kedua, letak geografis ya. Orang Arab itu di Madinah dengan Mekah, kalau lagi dingin, dingin banget. Kalau lagi panas, panasnya banget. Banyak debu, banyak hujan debu. Sehingga para ulama mengatakan bahwa panjangnya rambut ya, panjangnya rambut itu untuk kebutuhan, untuk menjaga supaya jangan panas. Kalau panas, masya Allah panasnya luar biasa. Makanya kalau kita kan di sini kalau lagi panas pakai topi ya, suka pakai penutup kepala supaya jangan kepanasan. Itu ya ditutup dengan rambutnya yang panjang sampai ke bahu. Itu dia. Jadi dibutuhkan. Kalau lagi dingin, masya Allah, rambut itu juga menjadi sebagai penghangatnya. Jadi makanya orang-orang Arab itu pada zaman Quraisy, pada zaman masa pada saat itu berambut panjang ya. Kemudian yang ketiga adalah perkara yang biasa, tidak ada masalah. Jadi yang saya tadi katakan bahwa orang yang tidak berambut panjang malah di sana aneh ya pada zaman itu. Kenapa? Karena itu adalah yang lumrah, perkara yang lumrah. Baik. Nah, sekarang kita pengen lihat kalau ada laki-laki yang rambutnya panjang, bagaimana hukumnya di dalam agama Islam. Ayo kita lihat ya. Baik. Di dalam kitab Al-Mughni ya, pengarang kitab ini ya mengatakan ada beberapa riwayat-riwayat dari para imam-imam. Di antaranya adalah Imam Ahmad yang mengatakan bahwa sunnah ya, orang laki-laki yang memiliki rambut panjang atau menginginkan rambutnya dipanjangkan, maka hukumnya sunnah. Tapi Imam Ahmad nggak melakukannya ya, karena di zamannya mungkin sudah berbeda lagi. Tapi alasan beliau tidak memanjangkan rambut, seandainya kita mampu pasti kita memanjangkannya. Tapi untuk berambut panjang itu butuh diperhatikan ekstra, butuh diurusin ekstra, makanya kita tidak melakukannya. Ulama juga mengatakan rambut manusia itu yang lebih disukai ya adalah model rambutnya Nabi Muhammad SAW ya. Apabila panjang sampai ke bahu dan apabila pendek sampai ke daun telinga ya. Kalau dipanjangkan maka tidak mengapa. Dari dua pendapat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memanjangkan rambut itu ada yang mengatakan mubah, nggak apa-apa ya. Ada yang mengatakan sunnah. Jadi boleh dilakukan, boleh juga tidak ya. Bagi laki-laki yang mau memanjangkan rambutnya, maka harus perhatikan dulu beberapa syarat-syaratnya. Yang pertama adalah harus ikhlas ya, karena pengen mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, tidak menyerupai wanita. Dan yang ketiga adalah tidak menyerupai orang kafir. Wah, jadi kenapa kok panjang? Habis itu pemain bola kayak ganteng banget dia memiliki rambut yang panjang itu, atau pemusik. Kemudian siapa saja yang memiliki rambut yang panjang, mirip seperti apa yang dikatakan Imam Ahmad tadi, bahwa memiliki rambut yang panjang itu harus diperhatikan ekstra, harus dijaga dan dirawat ekstra. Makanya kata Rasulullah SAW katakan, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Siapa saja yang memiliki rambut, maksudnya rambutnya yang panjang ya, atau rambutnya pokoknya yang memiliki rambut lah ya, maka muliakanlah. Maksudnya apa? Dirawat, dirapihin, dibersihin, disampoin, disisir yang rapi, dirapihkan ya, dirapikan. Maka dari itu harus dibersihkan rambutnya dan
merawatnya dengan baik ya. Nah sekarang batasannya, ini ada fotonya rambut laki-laki tapi panjang sampai melebihi bahu. Nah bagaimana nih hukumnya? Maka dari itu ada batasan-batasannya. Orang laki-laki boleh berambut panjang tapi masih ada batasan-batasannya. Apa sih batasannya pria berambut panjang itu? Yang pertama, nggak panjang sekali. Ya, nggak panjang sekali. Kenapa? Karena dalilnya tadi jelas bahwa Rasulullah diriwayatkan setelinga rambutnya, ada yang di bawah telinga, ada yang sampai ke bahu. Ada 3 ini, ya, ada 3 hingga telinga, hingga di bawah telinga sampai ke bahu. Maka nggak boleh lebih dari itu. Nggak boleh lebih dari itu. Itulah yang dikatakan oleh para ulama setelah meninjau daripada riwayat ini. Jadi jangan sampai panjang-panjang banget. Kalau sudah panjang banget sampai panjang banget, maka tidak dianjurkan di dalam agama ini. Ya, baik. Kemudian yang kedua adalah jangan sampai melawan kebiasaan, melawan tradisi. Di zaman sekarang orang yang berambut panjang itu bisa dikatakan seperti mirip seperti perempuan. Maka kalau bisa jangan dilakukan. Nanti akan masalah nanti, ya. Nggak bisa jadi ASN, ya. PNS itu rambutnya harus pendek dia. Pengen jadi tentara, pengen jadi polisi, nggak bisa dia, ya. Maka dari itu jangan sampai melawan kebiasaan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kemudian tidak boros dalam waktu dan biaya. Ngurusin rambut nggak beres-beres, Masya Allah, dan biayanya tinggi. Rambutnya pakai apa tuh namanya, pakai di salon segala sampai 1 minggu berkali-kali. Kemudian juga dia sampo khusus, ya. Berambut panjang itu repot, ya, maintenance-nya mahal, ya. Paling nggak di samponya harus banyak. Karena apa? Menghabiskannya lebih banyak daripada rambutnya yang pendek, ya. Kemudian juga disisirnya harus membutuhkan waktu, berbeda dengan orang yang rambutnya pendek tentunya. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah diriwayatkan di dalam riwayat Imam Hakim, naha Rasulullah SAW ayyam tasyata ahaduna kulla yaum. Rasulullah SAW melarang kepada kami untuk sibuk mengurus sisiran terus setiap hari. Ya, maksudnya bukannya dilarang untuk menyisir setiap hari, enggak, tapi maksudnya adalah sibuk dihabiskan waktunya untuk merawat rambutnya melulu, sehingga dia lupa dengan zikir kepada Allah, dia lupa baca Al-Quran. Harusnya waktunya banyak digunakan untuk melakukan amalan-amalan yang lebih bermanfaat, tapi ternyata dia sibuk dengan ngurusin rambutnya. Maka Rasulullah SAW melarang. Nah sekarang gaya rambut. Kalau kita pergi ke barbershop, ya, atau kita ke tempat tukang cukur, ya kan, itu kan banyak tuh gambar-gambarnya mirip seperti gambar ini nih, ya. Seperti ini, macam-macam. Ada gayanya Beckham, ada gayanya penyanyi. Sebenarnya di dalam agama Islam itu tidak diatur benar-benar bagaimana harus rambut itu gayanya seperti ini dan seperti itu, enggak. Diserahkan kepada antum semuanya, diserahkan kepada umatnya. Tapi di dalam agama Islam cuma dikasih tahu, ya, batasan-batasan yang nggak bolehnya, ya. Di antaranya tadi kalau mau dipanjangin nggak boleh lebih dari sebahu dan lain sebagainya. Nah kemudian kalau gaya rambutnya yang pendek, ya, bukan panjang, maka Rasulullah hanya melarang, apa dia melarangnya? Melarang yang model rambut kozak namanya. Seperti ini gimana nih? Seperti Ronaldo, ya. Kemudian kalau seperti ini, nah ini, nah atau seperti anak kecil ini nih, nah, bocah nih, si bocah nih, ya. Nah bagaimana ini? Di dalam agama Islam ini disebut dengan kozak. Nggak boleh di dalam agama Islam. Kenapa? Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naha anil qaza. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melarang untuk mencukur dengan gaya qaza, ya, gaya qaza. Jadi mencukur tidak semuanya, dibotakin pinggirnya atau dibotakin ininya, tapi ininya masih disisain. Mirip seperti gambar-gambar. Qila li Nafi',
Kemudian Imam Nafi' pernah ditanya, mal qaza, apa itu yang dimaksud dengan qaza wahai Imam? Kemudian beliau menjelaskan, ayyahluqa ba'da ra'sis sabi wa yatruka ba'dahu, yaitu mencukur rambut anak-anak dengan membotakinya sebagian dan disisakan sebagian. Itu maksudnya dengan qaza, ya. Nah, kemudian warawal Imam Ahmad, kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat yang mulia seperti yang tadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah melihat ro'a sobiyan, pernah melihat anak kecil, bocah, ya, qad huliqa ba'du sya'rihi wa turika ba'du, ya. Anak kecil ini dicukur dengan gaya qaza, ya, dibotakin sebagian, disisakan sebagian. Kemudian Rasulullah melihat seperti itu, fanaha an dzalik. Kemudian dipanggil orang tuanya, kemudian melarangnya, jangan kamu dicukur anakmu seperti ini. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ahliqu kullahu au utruku kullahu. Kalau mau dicukur, cukur, botakin semuanya, digundulin sekalian. Kalau mau dibiarkan pendek, biarkan pendek, biarkan semuanya, hanya dikasih dipendek-pendekin aja. Nah, itu yang disebut dengan qaza. Rasulullah melarang kita mencukur anak kita dengan model-model rambut seperti ini. Apa dia? Menggundul tanpa berurut. Dia mengguntul bagian kanan, kemudian bagian kiri, ubun-ubunnya dan tengkuknya. Sedangkan yang ini disisakan. Nah, ini mirip seperti yang paling pojok ini, nggak boleh, hukumnya haram. Ya. Kemudian yang kedua adalah menggundul bagian tengahnya, ya, dan meninggalkan dua bagian yang lainnya. Yang ininya diadakan, kemudian yang ininya digundulin, maka hukumnya juga sama qaza. Kemudian menggundul samping-sampingnya dan membiarkan tengahnya. Kebalikannya, ininya digundulin, yang tengahnya dibiarin. Nah, mirip seperti yang tengah-tengah tuh, ada bocah rambutnya pangkeh banget, rambutnya digituin, maka hukumnya haram di dalam agama Islam. Kemudian menggundul ubun-ubun, ya, menggundul ubun-ubunnya di sini digundulin dan membiarkan bagian saja. Jadi cuman begini doang nih, seperti orang Jepang masa dulu tuh. Orang Jepang masa dulu ininya biarin, kemudian ininya dicukur. Nah, di dalam agama Islam hukumnya haram, disebut dengan qaza. Nah, sekarang bagaimana dengan hukum menggundul kepala? Dia nggak ada masalah apa-apa dengan rambutnya, tapi dia suka banget digundul. Bagaimana nih Islam memandangnya? Ada bagian gundul atau menggundul, mempelontos habis rambutnya, hukumnya sunnah, dianjurkan. Karena di masa-masa dia melakukan tahallul, ya. Tahallul banyak tuh, ya, ada di tahallul haji, ada 2 macam, kemudian ada tahallul umroh, ya. Pada saat selesai dia tawaf, kemudian dia sa'i, setelah itu dia di Babul Marwah, dia ada tempat sa'i. Nah, tempat sa'i itulah tempat di mana orang mencukur. Nah, pada saat itu dikisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melakukan rentetan daripada ibadah haji dan umroh, itu para sahabatnya ada yang digundulin, ada yang enggak. Jadi kemudian Rasulullah berkumpul, ada sebagian yang digundulin, ada sebagian yang enggak. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya, Allahumma ghafir lil muhalliqin. Ya Allah, berikan ampunan yang banyak kepada orang-orang yang digundulin kepalanya. Mendengar kayak begitu, yang nggak digundulin protes, ya. Lil muqassirina ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, jangan yang digundulin dong. Doain juga yang cuma dipendekin aja, ya. Kemudian Rasulullah angkat lagi tangannya, Allahumma ghafir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunin yang banyak untuk orang yang digundul-gundulin ini. 2 kali, akhirnya protes lagi dia.
Ya Rasulullah wal muqassirin. Wahai Rasulullah, yang dipendekin juga dong, doain supaya dapat ampunan. Kemudian Rasulullah berkata lagi, Allahumma ghfir lil muhalliqin. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada orang yang digundul-gundulin 3 kali. Subhanallah. Protes lagi orang yang dipendekin ini, berharap supaya dia juga dapat doa dari Rasulullah. Kemudian, wahai Rasulullah, tolong doakan kami juga yang dipendekin. Kemudian Rasulullah katakan, wal muqassirin, dan berikan juga kepada orang-orang yang hanya dipendekin saja. Jadi di sini kelihatan keutamaan orang yang digundul pada waktu tahallul, digundul dengan yang dipendekin jauh. Yang digundul mendapat 3 doa dari Rasulullah SAW agar mendapatkan ampunan dari Allah 3 kali. Sedangkan yang tidak digundul alias hanya dipendekin saja mendapatkan hanya 1 kali saja. Subhanallah. Menggunduli rambut secara terus-menerus ataupun tidak terus-menerus, maka ada 3. Para ulama memandangnya 3 hukum, ya. Jadi berbeda pendapat mereka. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan makruh hukumnya. Kalau bisa dihindari. Ya, kalau bisa, kalau punya rambut jangan sampai digundulin terus-menerus, ya. Ini hukumnya dia makruh. Pendapat siapa ini? Pendapatnya di dalam mazhab Imam Malik dan yang lainnya. Kemudian juga salah satu daripada riwayat Ahmad Ibnu Hambal, ya. Beliau berkata, mereka ulama membenci hal itu, dibotakin tanpa sebab, ya, tanpa sebab, nggak disebabkan karena penyakit atau karena tahallul terus menerus, ya, atau nggak punya sebab apa-apa dia dibotakin, maka dia makruh, ya. Nah, dalilnya apa atau alasannya apa yang mengatakan bahwa ini makruh? Karena dia merupakan syiar daripada orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu paling banyak membotakin atau menggunduli kepala-kepala mereka, orang Khawarij. Sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana ciri-ciri mereka? Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, ciri-ciri mereka adalah yang rambutnya dicukur gundul terus. Laisa minna man halaq. Tidak termasuk dari kita orang Islam orang yang mencukur rambutnya. Halak artinya memplotosi rambutnya sampai gundul. Kemudian waman salak, orang yang selalu mengeraskan suaranya, tangisannya, ya. Kemudian waman khorok, ya, siapa saja yang memotong-motong bajunya, ya. Jadi ini adalah dalil. Tapi kalau dilihat daripada sisi dalilnya, ini sebenarnya dalil ini ditujukan bagi orang-orang yang putus asa atau orang yang marah dengan takdir Allah setelah ditinggalkan oleh orang yang dicintainya meninggal dunia, wafat. Dan pendapat yang kedua adalah mubah. Jadi boleh, mau terus-menerus digundulinnya, nunggu, gundulin lagi, nunggu, gundulin lagi, maka mubah hukumnya. Atau setiap 6 bulan sekali, atau setiap 1 tahun sekali, atau tidak sama sekali pun, maka hukumnya mubah saja, ya. Tidak disuruh, tidak juga dilarang. Itu hukumnya mubah, boleh, ya. Nah, pendapat siapa ini? Pendapat yang ada pada mazhab Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i. Mereka berhujah karena Nabi Muhammad SAW katakan, kalau mau digundulin, gundulin semuanya. Kalau mau dibiarin, biarin semuanya. Itu menunjukkan bahwa dibolehkannya dua-duanya, ya. Jadi jangan sampai nanggung, ya. Kalau mau digundulin, gundulin semuanya. Ini menunjukkan bahwa digundulin itu boleh, ya. Nah, ini dia. Ahliquhu kullahu au da'uhu kullah. Kalau mau dicukur semuanya. Kalau ditinggal, tinggal semuanya. Nah, terakhir adalah sunnah untuk orang tuanya. Kalau yang tadi kan digundulin, sunnahnya untuk diri sendiri setelah dia melakukan ibadah umroh ataupun haji, ya, tahallul. Tapi kalau ini disunahkan untuk orang tuanya. Kapan waktunya? Pada saat anaknya diakikah, ya. Rasulullah SAW katakan ini kepada putrinya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Ya Fatimah, wahai Fatimah, kamu cukur rambut anakmu itu. Nah, kemudian
bersedekahlah dengan perak seberat rambut itu. Jadi kalau misalnya 2 gram, peraknya 2 gram. Kalau 5 gram, peraknya 5 gram. Itu pada saat akikah. Maka ada juga yang disunahkan kepada orang tua. Ketika orang tua itu melakukan, maka orang tua itulah yang akan mendapatkan pahalanya. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya dari penjelasan tadi kita sudah bisa dapat paling enggak dalam urusan rambut ada 3. Yang pertama rambut panjang, kemudian rambut yang digundulin, dan yang terakhir adalah gaya rambut yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Apa namanya? Namanya qaza, ya, namanya qaza. Semoga kajian ini bermanfaat. Paling tidak kita tahu ya batasan-batasan pada saat kita mau mencukur rambut kita atau mau mencukur rambut anak-anak kita, sehingga kita bisa terhindar dari apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jangan lupa di subscribe dan dibunyikan loncengnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.